Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Sehat enggak? Sehat. Udah makan apa belum? Sudah sarapan apa belum? Ya, kalau makan ntar ya, habis ini baru makan. Ya. Baik, kesempatan yang sangat luar biasa di pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul tentunya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Kenapa harus sehat dua-duanya? Hah? Kenapa harus sehat dua-duanya? Iya, karena manusia itu terdiri dari dua macam, yaitu batin dan jasmani. Jasmaninya enggak sehat, enak enggak? Enggak enak, mau ke wihara males, mau masak males, mau ngapa-ngapain males kalau jasmaninya sakit. Ditambah apalagi batinnya sakit, lagi kesel, marah, jengkel, dongkol, apalagi jengkol terus. Iya, makin enak enggak suasananya? Enggak enak, biar kata disiapin roti kue tar yang enak banget juga dimakan terasa tidak enak. Padahal makanannya enak, tapi gara-gara batin yang tidak sehat jadi tidak enak. Tetangganya ngomong alus-alus dikira ngebentak. Suaminya manggil pelan-pelan, lu ngomong apa tadi? Begitu. Gara-gara batinnya tidak sehat. Ya. Jadi batin dan jasmani sama-sama perlu makan. Jasmani kita biar sehat diapain biasanya? Makan, ya itu terutamanya makan dah, makan. Makan yang bagaimana? Makanan yang cocok buat jasmani kita. Karena banyak nggak makanan yang nggak cocok sebetulnya tapi kita terus makan. Banyak nggak begitu Bapak Ibu? Benar nggak? Salah satunya dengan Bapak Ibu nih. Setelah sekian hari beraktivitas di luar rumah, bekerja, berdagang, berkeluarga dan lain sebagainya, hari Minggu nyempetin waktu datang ke wihara. Tujuannya ngapain? Ngasih makan batin. Kalau mungkin pada saat Bapak Ibu berusaha di luar, buka toko, usaha, atau mungkin bekerja dari pagi sampai sore, ada banyak sekali tekanan-tekanan kehidupan yang menimpa. Kadang-kadang seringkali membuat Bapak Ibu emosi, kesel, marah, jengkel dan lain sebagainya. Perlu nggak kira-kira kita redain itu semua? Bayangkan Bapak Ibu kalau kita selama hidup dari awal bulan tanggal 1 sampai tanggal September sampai tanggal berapa nih? 31 ya? Iya, sampai 30 September dengan berbagai macam lika-liku kehidupan yang Bapak Ibu alami, tekanan masalah dan lain sebagainya yang Bapak Ibu alami, nggak pernah dicas batinnya. Kira-kira bagaimana? Terus diulang bulan berikutnya begitu, bulan berikutnya begitu. Apa yang terjadi? Lama-lama grogol penuh. Tahu grogol? Iya, Bapak Ibu yang ngomong bukan saya. Iya betul nggak? Kenapa? Karena batin ini sama Bapak Ibu kayak ubahnya kayak laptop Bapak Ibu. Handphone yang Bapak Ibu punya sekarang. Dimasukin terus memori, media, segala macam video, gambar, aplikasi, game, segala macam. Enggak pernah di-refresh. Chatnya, betul ya, chat namanya ya. Iya, CHCE itu kotoran segala macamnya enggak pernah dibuang. Lama-lama ngeheng, kalau udah ngeheng nyalain siapa? Ini grup WA kebanyakan begitu, betul enggak? Padahal enggak ada hubungannya, mau 1000 grup juga enggak masalah. Yang menjadi masalah itu file-file yang gak berguna itu. Sama juga dengan kita Bapak Ibu. Hidup kita gak mungkin bebas dari masalah. Masalah apapun, sebanyak apapun gak masalah sebetulnya. Yang penting kita harus bisa menyaringnya, menyelesaikannya. Ya, ini. Dan saat ini kita akan menyampaikan bahwasannya Araya Dhamma 6. Yaitu 6 macam keadaan bersih terbebas dari noda. Noda apa itu? Noda apa itu? Noda baju, noda jasmani. Kalau kita bicara tentang noda Bapak Ibu, noda apa yang Bapak Ibu biasa bersihkan?
Biasa ngebersihin noda apa enggak di rumah? Apa yang dibersihin? Baju. Terus, emang nggak pernah mandi ya? Sehari berapa kali? 2 kali, pagi sama sore, apa tengah malam? Mandi kembang, biar lebih bersih. Pagi sama sore, 2 kali. Tujuannya ngapain mandi? Bebersih apa? Iya badannya tetap begini juga, nggak bersih juga. Iya. Biar nggak kotor, tidak bau, keringat, minimal nggak ada daki yang nempel, betul? Kalau kita bicara warna kulit macam-macam lah, ada yang sawo mateng, sawo busuk, ya, sawo gosong, nggak masalah. Iya kan? Bukan dari harus, oh kulit yang bagus itu harus putih, bersih, ya enggak juga ya tergantung. Ya, tergantung cuaca, tergantung darah, keturunan dan lain sebagainya. Ya, ini yang dimaksud kotoran adalah bukan dengan warna kulit kita hitam, coklat dan lain sebagainya, bukan. Tapi lebih kepada mungkin bau badan tadi, keringat tadi, terus daki lah, kotoran dan sebagainya. Pakai apa bersihnya? Sabun, bener. Sabun cuci apa sabun colek? Sabun colek. Sabun colek urusannya dakinya rontok semua sama kulit-kulitnya, bener. Panas. Iya kan? Enggak cuma dakinya rontok, kulitnya ikut rontok. Pakai apa biasa sabun? Kalau dulu sabun batangan, betul enggak? Kalau sekarang sabun cair. Beli enggak itu? Pakai apa? Duit. Duit siapa? Duit sendiri. Rela nggak buat beli? Rela nggak buat beli? Rela. Kenapa? Butuh buat ngapain? Mandi. Ya mandi. Buat membersihkan noda tadi. Ada nggak yang maksa Bapak Ibu harus beli? Ada nggak? Nggak ada. Timbul dari mana? Diri sendiri. Itu baru noda jasmani. Noda yang dari dapur pernah dibersihin enggak? Apa biasanya yang Bapak Ibu pakai tiap hari? Kekenceng, wajan, sutil, apalagi? Piring, sendok, semua dibersihin enggak? Ngapain dibersihin? Bukannya sekali pakai buang, beli baru. Kenapa kenapa dibersihin? Karena untuk dipakai berikutnya. Coba bayangkan wajan dari pertama Bapak Ibu beli wajan, kira-kira pantatnya udah hitam apa belum? Masih mengkilap ya, bersih kayak muka anak bayi, halus begitu. Iya, begitu udah kena panas sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, akibatnya jadi geheng, hitam, banyak apa itu namanya? Kerak yang nempel hitam-hitam. Kenapa kerak nyampe nempel banyak? Enggak rajin ngebersihinnya. Coba bayangkan, kalau zaman dulu, orang tua saya ini mah, kalau sebelum dari wajan dari balu, biasanya diolesin itu apa namanya? Sabun colek dulu sebelum make. Jadi begitu selesai pakai, dicuci langsung bersih lagi. Cuman kan kadang kita tidak apa ya namanya ya, bukan nggak mau tapi tidak tekun, betul nggak? Taunya mah yang ngebersihin yang mana? Bagian mana? Bagian dalamnya doang, gosokin terus. Padahal yang kelihatan bagian mana? Luar begitu Bapak Ibu digantung. Apa yang kelihatan? Pantatnya apa dalamnya? Pantatnya. Nggak malu itu pantatnya hitam. Enggak juga ya. Orang di dapur ini mau lah nggak ada yang lihat gitu. Ya. Iya. Sama juga Bapak Ibu, untuk ngebersihin itu perlu usaha enggak? Usaha, tiap hari harus rutin, harus rajin. Kenapa? Karena kalau nggak dibersihin ya menjadi kotor. Kalau udah kotor makin males apa makin rajin ngebersihinnya? Males, udah lama udah jelek buang aja. Beli lagi yang baru. Kenapa? Karena kalau udah apa itu keraknya udah tebal biasanya makin sulit dihilangkan. Pakai soda lah, pakai apa lemon lah, biasanya pakai pembersih apa itu namanya peralatan dapur segala macam nggak bisa bersih. Kenapa? Karena udah terlalu melekat. Ya, perlu usaha nggak untuk ngebersihinnya?
Perlu. Yang tidak kalah penting adalah batin Bapak Ibu. Seperti tadi di awal saya sampaikan, tiap hari kita bergumul dengan berbagai macam aktivitas kehidupan yang pastinya menyenangkan terus atau seringkali tidak menyenangkan. Silih berganti, tapi banyakan mana biasanya kita nganggapnya? Banyakan yang enak apa yang nggak enak, Mak? Yang nggak enak, padahal mah enak terus hidupnya gitu ya. Bangun tidur tinggal makan gitu. Tapi kita ngebayanginnya nggak enak terus. Ya kan? Kita nggak pernah membersihkan noda batin itu. Kira-kira yang terjadi apa? Terjadi penumpukan. Kalau udah numpuk, beban batinnya besar, stresnya meningkat, beban hidupnya meningkat. Kira-kira gimana? Makin sehat apa makin sakit? Makin sakit. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam hal membersihkan noda atau terbebas dari noda ini perlu dilakukan secara rutin, continue, terus menerus, bukan hanya sesekali datang ke wihara kalau pas lagi katina doang. Katina berapa tahun sekali? Setahun sekali. Kalau ingat datang, kalau enggak ingat lewat katina berikutnya. Kalau masih hidup, kalau udah jitbok, bisa datang katina lagi enggak? Enggak bisa. Mungkin yang lain katina pada masuk ke dalam wihara, dia nungguin aja depan pagar. Ini kapan Romo Heri ngundang saya? Ini saya udah datang kagak diundang-undang, kan begitu. Ingat kisah Raja Bimbisara? Mereka ada di luar tapi nggak bisa masuk. Kenapa? Nggak diundang. Kenapa nggak diundang? Ya kita kagak tahu. Betul nggak? Kalau kelihatan bubar semua. Yang hidupnya yang takut, betul nggak? Gitu loh, ya. Jadi dalam hal membersihkan batin ini perlu dan sangat penting untuk kita lakukan. Tidak harus sebersih kain sutra dah, nggak usah. Kenapa? Karena dalam hal noda batin ini sangat susah Bapak Ibu kalau dihilangkan, betul nggak? Paling bisa kita sebagai level manusia biasa saat ini paling bisa meredamkan sedikit aja. Ibarat Bapak Ibu bikin kopi, pernah bikin kopi nggak? Nggak pernah? Waduh, lakinya pada nyeduh sendiri semua ini kopinya. Waduh, nggak pernah bikinin kopi suaminya ya? Pernah bikin kopi? Kalau Bapak Ibu bikin kopi biasa masukin apanya dulu? Kopinya dulu, nggak mungkin airnya dulu ya. Berantakan kalau airnya dulu. Kopinya lah dulu. Kalau yang suka pakai gula ya masukin gula sedikit. Setelah itu apa yang dilakukan? Campur air. Setelah campur air didiemin aja? Enggak, diaduk. Begitu diaduk apa yang terjadi? Biji kopinya segala macam yang kecil mau yang gede nyampur di dalam satu gelas. Betul enggak? Ya, setelah Bapak Ibu diemin, begitu diaduk apa langsung diminum? Enggak. Pertama panas melepuh, kedua enggak enak. Nyangkut-nyangkut di gigi. Ya, apalagi kopinya kopi bubuk giling sendiri. Ya. Nah, harus nunggu mengendap dulu, betul nggak? Kurang lebih kondisi batin kita itu paling hanya di level itu sekarang, ngendapin doang. Kalau nanti ada pemicu, kalau nanti ada yang mendorong atau memancing Bapak Ibu untuk kesel misalkan marah, bisa nggak marah lagi? Bisa. Tapi minimal kita sudah berusaha untuk meredam. Wajar nggak manusia marah? Wajar, tapi ya jangan sering-sering ya. Nah, untuk melatih kita agar terbebas dari noda, Sang Buddha menyampaikan di dalam Anguttara Nikaya itu ada 6 cara Bapak Ibu atau 6 kondisi. Yang pertama adalah tidak menjadi pemarah. Tadi marah boleh enggak? Boleh. Wajar enggak kita manusia marah? Wajar. Yang tidak wajar adalah marah terus, setiap jam, setiap detik, setiap hari, setiap waktu, ketemu siapa juga diomelin. Romo Heri ini gimana kali konsumsi kagak enak bener ini begitu. Bagus sudah ada makanan. Ya kalau orang lagi senewan kan begitu, bener nggak? Biar kata ngelihat makanan yang enak juga udah kayak ngelihat apa tahu, betul nggak? Ini kondisinya.
Kalau berbicara kita sebagai level manusia biasa seperti sekarang ini, marah masih wajar. Akan tetapi meskipun itu wajar, bukan berarti kita mengumbar kemarahan tersebut, begitu loh. Kalau semalam Bante Panyawaro di pembukaan Rakernas Makabudi menyampaikan bahwasanya emosi itu membuat sesat. Membuat kita ciloko kalau kata Bante Panya. Tahu ciloko? Celaka. Mau dimanapun, mau kapanpun. Bapak Ibu di jalan gak sabar, bisa jadi musibah. Betul gak? Bapak Ibu di rumah jadi pemarah, bisa jadi lautan api keluarganya. Betul gak? Ketemu suami udah kayak ketemu itu, kayak mana? Kayak ketemu pasukan Belanda dulu zaman penjajah. Udah pengennya ngangkat senjata aja, betul gak? Padahal itu siapa? Suami dewek. Suami sendiri. Sama anak hubungannya kurang bagus. Ketemu anak udah kayak ciong bener itu. Udah kalau ketemu anak udah kayak ketemu ular. Udah pengennya megang gagang sapu aja itu. Mana nih, gebuk nih, kemana nih, gebuk, begitu. Padahal itu anak dewek. Ya kan? Ada nggak yang maksa Bapak Ibu punya anak? Nggak ada. Justru pada saat Bapak Ibu punya anak seneng nggak? Bahagia, wow masih bayi ditimang-timang, aduh unyu-unyu bener ini bocah. Aduh si meweh ini, aduh si ayah ini cakep jasa, ini putih. Ya, begitu gedenya, aduh bagus juga ya, jangan amit-amit. Namanya manusia kan ada siklus perubahan begitu, betul nggak? Maka dari itu, dari kecil kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan anak kita. Meskipun itu anak sendiri. Ya, ini menjadi tidak pemarah. Kata aktifnya adalah sabar. Kalau biasa Bapak Ibu ketemu masalah ngapain? Sabar. Ngelus dadanya kepanjang, sabar. Jangan sebatas sini doang. Ini pendek, nyampe ke sini doang, sampai ke dada doang. Sabar. Kenapa kesabaran harus panjang Bapak Ibu? Karena pada sejatinya kesabaran itu tidak ada batasnya. Ya, nggak ada batasnya. Mau apapun juga nggak ada batasnya. Mau alasan apapun, saya udah nggak tahan mau. Ya berarti kalau kita masih bisa marah, berarti kita belum sabar. Ya, ini sabar. Sabar artinya tidak akan menahan diri dari hal-hal yang hendak dilakukan dan dari emosi dan bertahan serta tidak mengeluh pada saat sulit atau sedang mengalami tekanan. Tekanan apa Bapak Ibu? Segala macam, tekanan urusan keluarga, tekanan ekonomi, tekanan tetangga. Punya tetangga nggak di rumah? Banyak, apa ada 3 jutaan, kagak punya tetangga. Punya nggak tetangga? Punya. Mungkin nggak terjadi masalah dengan tetangga? Mungkin. Ada nggak punya saudara di rumah? Bapak Ibu punya saudara nggak? Punya, banyak. Punya masalah nggak sama saudara? Banyak. Besok Imlek ketemu, maaf-maafan, salaman, cium tangan, nyojah begitu. Kalau dia lebih tua, kalau dia lebih muda ya sama-sama kita harus hormati juga. Ya, kenapa kita harus minta maaf? Ada baiknya nggak kita marah? Nggak ada. Secara teoritis kita sudah udah ngerti padahal. Tapi secara praktek kita sudah belum. Belum, masih jauh banget. Kurang jauh tuh sampai legok. Masih jauh banget. Padahal kita sudah tahu dampak negatifnya kalau kita marah. Hal buruknya kalau kita marah. Resikonya kalau kita marah. Kita semua saya yakin di sini sudah paham. Tapi sayangnya nih, dalam kehidupan sehari-hari kita
masih seringkali mengumbar kemarahan. Sama saudara ribut sedikit wajar. Kenapa wajar? Sama-sama manusia. Pikirannya beda apa sama? Beda. Kemauannya beda apa sama? Hobinya beda apa sama? Beda. Wajar nggak kalau terjadi perbedaan? Wajar. Perlu nggak diributin? Perlu katanya, biar rame mau gitu. Semangat bener kayaknya, jangan ya. Jangan serius. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu, kalau sesuatu kemarahan itu dipendam di dalam hati, mohon maaf, sampai kita bawa sampai ujung ajal kita nanti, yang rugi siapa? Dewek, beneran diri sendiri yang rugi, serius. Bukan tetangga, bukan orang tua, bukan anak, bukan suami yang rugi. Ini diri kita sendiri. Karena kita sendirilah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri. Serius. Ribut sama saudara ntar jitbok kagak ada yang datang. Padahal jitbok perlu orang enggak? Perlu. Ada yang bisa berangkat sendiri ke kuburan? Hah? Enggak, udah saya mau berangkat sendiri, mau ke oasis sendiri lah. Masuk peti sendiri, tutup peti sendiri, baca parita sendiri, masuk ke ruang kremasi sendiri, nanti lahrung sendiri, bisa? Enggak, hebat banget ya. Iya peti kosong berarti yang di kremasi itu. Ya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungannya dengan karma Bapak Ibu. Kondisi pikiran pada saat kita mau meninggal itu sangat mempengaruhi. Kondisi kita lagi emosi ya udah pasti bisa dijamin Bapak Ibu lahirnya di kehidupan yang kurang baik. Tempat alam rendah dan lain sebagainya. Ya, jadi perlu hati-hati sekali dengan marah. Mendingan jadi sabar. 5 huruf, gampang diucapkan, tapi sangat sulit dipraktekkan. Perlu dilatih setiap waktu, nggak cuma setiap hari. Karena kita tarik nafas setiap waktu apa tiap hari? Iya kali Romo ini hari Senin tarik nafas, hari Selasa mau saya libur dulu lah. Hari Rabu ntar baru tarik nafas lagi ya gitu, bisa nggak? Nggak bisa, iya kan? Ya kalau selama kita tarik nafas terus hidup kan begitu, masalah segala macam kan pasti ada, betul nggak? Ya, mau di rumah, mau di jalan, mau di wihara. Kadang-kadang di wihara aja kan ada masalah, benar nggak? Kita udah berusaha baik-baik, tetap aja ada yang kurang. Perlu nggak marah? Nggak perlu, justru itulah kesempatan kita untuk lebih banyak melakukan kebajikan. Kalau nggak ada masalah, ya standar perbuatan bajiknya. Kenapa? Kita udah biasa. Kenapa? Udah rutin. Tadi makanya Ciani bilang, aduh Romo agak sepi nih. Oh nggak masalah, justru kalau rame terus yang masalah. Iya. Karena apa? Kita nggak bakal muncul ide untuk, aduh ngapain nih ya? Kalau dulu ini kan belum ada, ini belum ada, betul nggak mau? Ini pelafon belum ada warna apa? Warna pinknya nih. Ini dilakukan buat ngapain? Agar umatnya nyaman, betul? Yang sembayangnya nyaman, ini ada AC, ada kipas, udah AC kipas lagi. Pulang masuk angin urusannya. Tapi ya begitulah kalau kondisi cuaca saat ini, perlu adanya pendingin ruangan, betul nggak? Ini tampil, kalau dulu agak repot harus pegang buku parita, betul nggak? Kadang orang mau liwat, bukannya, mohon maaf, bukan dengan adanya multimedia kita nggak butuh buku parita, bukan. Tapi seringkali, mohon maaf, di kita nih umat Buddha kurang atau bahkan sangat tidak menghargai buku parita kadang. Selesai pakai kadang-kadang taruh di mana, di situ kadang kita melangkah kemana. Padahal itu apa namanya? Parita suci, ringkasan kitab suci itu di situ. Dengan adanya ini kan nggak perlu repot lagi, ya. Tapi meskipun ada multimedia segala macam, buku parita tetap dibutuhkan, ya. Terutama di mana? Di rumah Bapak Ibu masing-masing punya nggak? Yakin? Kalau yang belum punya segera punya, ya. Karena itu penting perlindungan kita setiap hari di situ. Bukan berlindung kepada siapapun. Waduh saya berlindung kepada Romo Heri sebagai pandita di Weluhana.
Ya nggak mempan. Saya berlindung kepada dewa nih. Oh, dewanya di sini bagus. Sekali sembahyang lilinnya segede pohon kelapa. Betul. Sekali tancapin hiyo 36 batang. Ngapain banyak-banyak? Biar ngebul mau, biar cepat nyampe doanya katanya. Tapi habis sembahyang, habis berdoa, nggak melakukan apa-apa. Mempan nggak Bapak Ibu perlindungan kepada dewanya? Nggak mempan. Habis itu nyalahin dewa. Ini dewa bagaimana sih? Gue udah sembahyang lilinnya gede-gede, hionya gede-gede, nggak mempan juga begitu ujungnya. Padahal yang salah siapa? Diri sendiri. Berlindung segala macam kepada diri sendiri. Lah kalau kita sembahyang dewa ngapain mau? Itu menghormat, titik. Enggak ada meminta, enggak ada yang segala macam. Kenapa? Karena dewa nanti akan secara otomatis memberikan pertolongan kepada kita. Pertama, kalau kita karmanya cocok. Kedua, kalau kitanya positif. Mohon maaf kalau ditanya, dewa dari alam rendah atau alam tinggi? Alam tinggi. Untuk lahir jadi dewa susah apa gampang? Syaratnya apa? Perbuatan baik, begitu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, di tradisi Theravada ada yang seringkali salah pikiran. Waduh, tradisi Theravada mah nggak boleh sembahyang dewa. Kata siapa? Boleh. Hotek cengsin, tikong, segala macam. Silakan Bapak Ibu. Yang tidak dianjurkan adalah ngapain? Oh dewa. Aku minta ini dewa. Kalau dikabulin, kalau enggak. Yang disalahin siapa? Dewanya lagi. Tapi kalau kita datang kepada dewa untuk memberikan penghormatan, pada saat kita punya masalah dibantu atau nggak dibantu, ngeluh nggak kita? Enggak. Begitu maksudnya. Ya. Menghormat yang dilakukan, bukan meminta. Karena secara otomatis Bapak Ibu diminta, diharap, ataupun tidak dipikirkan pun, kalau kita melakukan kebaikan secara otomatis kebaikan akan datang sendiri kepada kita. Itu yang perlu ingat. Jadi perlu yang namanya sabar. Tidak menjadi pemarah. Kapan? Kapan gak jadi pemarah? Kapanpun. Di mana? Dimanapun. Kepada siapa? Kepada siapapun. Karena Bapak Ibu mohon maaf. Dalam keseharian kita bisa gak kita milih mau nemuin siapa? Enggak bisa. Bapak Ibu nih Ciani dari rumah datang ke sini ke wihara. Bisa gak milih? Saya gak mau ketemu siapapun mau di jalan. Bisa gak? Enggak bisa. Pasti ada ketemu mungkin orang bawa motor sembarangan. Udah ngesen kanan dia belok ke kiri. Betul gak? Iya. Mama yang ketawa kayak gini. Biasa begitu kayak gini. Ya. Pasti akan ada hal berbagai macam hal yang kita temui. Bisa nggak kita tentukan? Tidak bisa. Apa yang bisa kita lakukan? Menerima, menjalani. Kalau kita nggak terima, nggak mau jalani, aduh saya males mau lah ketemu siapapun. Akhirnya Ciani ngapain? Di rumah baik. Berbuat bajik nggak? Enggak. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi apapun kondisinya kepada siapapun itu harus sabar. Panjangin, jangan sampai sini doang. Ya, kadang sering terjadi Bapak Ibu, yang namanya ketidaknyamanan segala macam pasti akan kita temui dimanapun berada. Termasuk salah satunya dengan pasangan kita di rumah. Betul nggak? Yang tadi diceritakan, aduh suami saya kalau tidur ngorok, ada nggak yang ngorok di rumah? Udah kenceng, udah kayak B2 mau dicekek. Termasuk saya sendiri juga ngorok kalau tidur. Ya, tapi itulah keseruannya. Coba kalau dia nggak ngorok di rumah, dicariin nggak? Nih cariin, mana ini suami saya? Kok kagak ada suaranya begitu? Tahu dia lagi main ke tempat tetangga gitu ya. Ya, jadi hal-hal mohon maaf. Jadi yang nantinya akan menjadi memori kenangan baik itu Bapak Ibu, yang perlu diingat adalah tidak semua hal yang Bapak Ibu atau kita semua anggap baik sebetulnya. Atau yang kita semua anggap nyaman sebetulnya.
Ada sesuatu yang hal mungkin Bapak Ibu rasakan pada saat merasakan itu tidak nyaman, kesel, jengkel, tapi nanti suatu saat itulah yang akan Bapak Ibu cari begitu loh. Jadi makanya saya bilang tadi disampaikan di depan bahwasannya apapun kondisinya harus terima dan menjalani. Yang kedua adalah apa ini? Tidak menanam kemarahan. Kalau di awal tadi saya sampaikan masih marah bolehlah, wajarlah, tapi jangan sering-sering. Yang tidak boleh adalah nanam Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita sampai menanam kemarahan timbulnya jadi apa mau? Dendam. Kebencian yang sangat mendalam. Ada enggak Bapak Ibu pernah ketemu kasus sama-sama saudara padahal bapaknya sama, ibunya sama, satu kandungan lagi. Sampai ngananya sampai seumur hidupnya ada. Banyak di luar sana, di sini tidak ada. Damai semua di sini. Blessing terus sama Romo Heri tiap hari. Ya, damai semua di sini, benar. Di luaran sana banyak, di sini enggak ada. Enggak ada, pokoknya udah bersih. Ya, kalaupun ada ntar pulang dari sini selesaikan. Datang ke tempatnya bawa makanan, bawa buah sekeranjang. Udah nih weh, ya sama-sama nih kita udah tua lah ya. Udah Cici mungkin, Koko mungkin punya salah, lu juga banyak salahnya gitu. Ya udahlah, yang penting selesaikan daripada kita sampai jitbok ntar kagak maaf-maafan. Udah telat, ntar kalau udah jitbok gue nggak bisa ngomong katanya. Lu gua mau ngomong juga lu ntar kabur begitu. Kita selesaikan sekarang, ya ini. Karena kan yang tadi saya bilang, tanaman kemarahan itu mohon maaf Bapak Ibu, yang hitungan kamah itu mohon maaf, tidak seperti hitungan matematik soalnya. 5 kali 5 berapa? 25, 7 tambah 2, 9, itu kalau hitungan matematik. Tapi kalau hitungan kamah enggak begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu nganggap oh itu perbuatan kecil. Tapi Bapak Ibu menanam kemarahan itu yang sangat luar biasa, bisa berulang-ulang kali kehidupan loh Bapak Ibu. Serius. Bapak Ibu nih selesai hidup dari manusia, lahir di alam rendah. Bibit atau kama atau wipaka hasil dari kemarahan tersebut masih nempel. Belum habis di kehidupan berikutnya, lanjut lagi. Enggak selesai, lanjut maning. Capek enggak kira-kira kalau begitu? Capek. Mumpung sekarang ini kita kenal Dhamma, kenal Romo Heri nih, kenal Weluana, selesaikan. Karena kalau kita bicara mengenai manusia, dimanapun kita dilahirkan, dimanapun tempat tinggal kita, pasti akan ada masalah enggak? Pasti, ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah terlanjur marah, ya sudahlah. Marah ya udah wis selesai saat itu titik udah. Ya. Makanya kalau di rumah lagi ribut sama suami ya udah ribut, selesaikan ribut. Tapi nggak usah pakai golok-golokan juga ya. Ribut mulut ya udah wajar lah ribut mulut. Tapi selesai itu ya udahlah, ayolah Pa, Pi, Ma, kita udah pada tua lah. Ngapain lagi ribut-ributan? Ya. Udah tugas kita mah nyelesain lah. Nungguin anak udah pada gede, nungguin cucu sekarang, bener gak? Biasa tugas orang tua kan begitu, bergiliran, tenang, gak usah nyesel. Nyesel gua punya anak sekarang nungguin cucunya juga. Jangan, ntar yang punya anak sekarang juga sama, bakalan begitu juga tuanya, bener gak? Kenapa? Karena siklus kehidupan tuh muter, gak mungkin berhenti. Anak Bapak Ibu sekarang muda, terus Bapak Ibu makin tua, bisa gak begitu? Enggak, sama-sama jalan kan. Kita yang makin tua, anak kita juga makin tua. Mungkin anak Bapak Ibu malah udah ada yang ubanan. Tenang, ada temennya, bukan Bapak Ibu doang yang ubanan. Anak Bapak Ibu juga ada ubanan. Ya, jadi itu yang perlu diingat. Kapanpun, dimanapun udah stop lah. Selesaikan. Ada kalanya, mohon maaf Bapak Ibu, pada saat kita meminta maaf bukan berarti kita merendahkan diri. Tapi itulah praktek kesabaran dan kerendahan hati yang sesungguhnya. Ya. Susah sih memang. Kenapa? Karena ego kita masih sangat tebal.
tebal banget. Ibarat tadi di depan dicontohkan, mohon maaf, kotoran kuali di pantat wajan itu. Udah bertahun-tahun, keraknya itu udah nempel, udah hitam segala macam. Perlu usaha lebih nggak kita untuk ngurangin itu semua? Usahanya harus lebih. Lebih semangat datang ke wihara. Tadi Ciani nyampaikan harus meditasi. Perlu. Ini baru meditasi tadi berapa menit mau? 5 menit. Ini kapan Romo Heri selesai sabesata? Ini gajah udah pada lewat semua di kaki, ya kan? Pinggang udah minta ngurut katanya. Baru 5 menit. Ya. Meditasi, duduk tenang, diem itu sangat penting Bapak Ibu. Karena di luaran apalagi kalau benar sih sebetulnya meditasi itu nggak harus duduk diem benar. Tapi kalau kita nggak duduk diem, mohon maaf, kita sudah duduk diem nih, matanya merem. Masih berkelana nggak ini nih yang di sini? Masih, aduh mikirin nih utang besok belum bayar bagaimana, beras habis, motor di starter udah bunyinya dit dit dit. Iya, pintu rumah buka udah bunyinya dit 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 dit. Ya apa itu, token listrik udah berisik aja minta makan begitu. Padahal posisi kita lagi duduk di mana? Di Weluwana. Ngapain? Meditasi. Apalagi kita melek. Oh lebih susah lagi kenapa? Mata kita ini sumber dari segala sumber masuknya objek. Objek apa? Objek yang kita lihat. Kita ngeliat tetangga, ya beli mobil baru lagi. Jangan-jangan gunung kawi nih, begitu. Padahal memang usahanya lagi maju. Boleh nggak beli mobil? Boleh, duit-duit sendiri. Kan itu udah ada punya mobil mau. Ya mungkin itu buat anaknya. Itu udah ada, ya mungkin buat orang tuanya. Ya mungkin nanti istrinya dikasih mobil sendiri. Kan begitu. Ya, ini yang perlu. Jadi jangan sampai kita menanam kemarahan. Amaki dalam bahasa Pali yang artinya adalah tidak memandang rendah. Kalau A-nya dibuang jadi apa? Maki. Oh, maki-maki mulu nih. Ini A, maki, tidak memandang rendah. Kepada siapa Bapak Ibu? Kepada siapapun. Mohon maaf, dalam hal kita manusia saat ini kita dilahirkan dari berbagai macam kondisi. Wajar nggak kita berbeda postur tubuh dengan orang lain? Wajar. Wajar nggak kita berbeda secara kemampuan ekonomi dengan orang lain? Wajar. Ya, justru dengan adanya perbedaan tersebut semakin indah. Coba bayangkan kalau semuanya di Weluwana ini yang laki-laki ganteng semua kayak Romo Heri. Kelihatan nggak yang jelek? Hah? Kelihatan nggak yang jelek? Nggak kelihatan, kenapa orang ganteng semua? Betul nggak? Justru Romo Heri kelihatan ganteng karena ada yang jelek. Kita kelihatan muda karena ada yang lebih tua. Betul nggak? Kita kelihatan lebih kurus karena ada yang lebih gemuk. Jadi mohon maaf kalau ada umat yang datang, aduh sekarang subur bener ya. Banyak nih samcannya begitu. Kesel nggak dia? Waduh besok gua nggak mau kewihara lagi lah. Aduh sekarang langsing ya, udah kayak lidi begitu. Itu kan mohon maaf, itu kan bahasa-bahasa yang mungkin kita anggap bercanda, sapaan biasa, betul nggak? Benar nggak? Untuk, aduh kan saya mau menjalin keakraban mau, tapi ingat belum tentu yang kita ajak ngomong itu bisa terima, gitu loh. Ya apapun kondisinya udah biarin lah. Ya, ada yang kita kelihatan lebih mampu karena ada yang lebih susah. Jadi kondisi itu kalau di dalam dhamma itu namanya ada ataloka dhamma. Ada 8 kondisi dunia. Kaya, miskin, dihina, dipuja dan lain sebagainya. Ibarat kita ya ada siang, ada malam begitu. Itu hal yang wajar dan itu harus terjadi Bapak Ibu. Dan memang itu harus ada. Bayangkan Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu miliarder semua. Bapak Ibu punya mobil semua.
Bapak Ibu mobilnya rusak. Siapa yang mau ngebenerin? Ada nggak yang bengkel masih mau buka? Nggak ada, duitnya udah banyak, ngapain gue buka bengkel? Capek-capek, hitam, harus bongkar mesin panas-panas, kena oli, betul nggak? Ya, itu yang perlu kita ingat. Jadi jangan memandang rendah kepada siapapun. Ada umat baru datang, sapa. Harus disambut, jangan disambit. Ini ada disambit. Ya kalau Weluana ini kan termasuk ada dekat perumahan juga, dekat. Nanti besok ada perumahan baru lagi nih, apa namanya Mo? Yang dari depan ujung ke ujung Ci. Ya Lipo lah itu. Itu ternyata dari depan ujung jalan nyampe ke belakang. Kita bayangkan, mungkin ada nggak nanti ada umat Budanya yang di situ tinggal? Mungkin ada nggak ada pendatang yang datang di situ? Pasti. Mereka akan nyari wihara Cetia, oh di mana nih yang dekat? Oh di Weluana nih dekat gitu kan. Kalau mereka orang baru ya sambut dengan baik. Persilakan datang. Tadi pas pertama baru datang saya langsung disambut sama Ciani. Aduh demen ya. Wah nama budaya mau. Ya. Itu kebetulan mohon maaf saya lagi pakai baju pandita. Pakai baju putih. Kalau saya datang besok pakainya pakaian biasa disambut juga enggak? Sambut dong ya. Silakan Mas Bro masuk ya. Ada makanan di belakang makan gitu ya. Ya, jadi mohon maaf, yang saya pakai ini hanya pakaian biasa saja, sama seperti pakaian yang Bapak Ibu gunakan. Bukan sebagai lambang kehormatan, bukan. Ya, jadi pada saat Bapak Ibu memberikan penghormatan pun biasa saja. Karena sama kok, kita juga masih makan nasi, kecuali saya udah makan pasir. Wah, udah sakti berarti saya. Gitu. Sama kita makan nasi. Jadi dalam hal memberikan penghormatan itu secara wajar. Termasuk kepada para biku juga sama Bapak Ibu. Bapak Ibu wajib dan harus memberikan penghormatan kepada para biku. Tapi jangan lupa ketemu Bante selalu namaskara. Ketemu orang tua sendiri di rumah boro-boro namaskara. Pegang kakinya aja kayaknya aduh mama tanya, mama habis dari kandang babi tadi ya? Begitu. Ya. Jadi harus apa? Harus dilatih. Memberikan penghormatan kepada siapapun, dimanapun, saling menghargai satu sama lain. Mau di rumah, mau sesama tetangga, mau sesama saudara, mau sesama umat di wihara, di cetia, sama-sama kita saling menghormati. Ya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia saat ini perlu menciptakan kondisi yang damai. Benar nggak? Kenapa kita harus menciptakan? Karena kondisi damai tersebut bisa nggak muncul secara tiba-tiba? Bisa nggak mau? Nggak bisa. Siapa yang harus membuat? Kita sendiri. Dengan cara apa? Kita berlaku baik dengan orang lain, sabar, tidak menjadi pemarah dan lain sebagainya. Ya, ini. Amaki tidak memandang rendah. Jangan sampai mohon maaf, ada begini Bapak Ibu, ini kisah nyata yang sering kali saya temuin bahkan kalau pada saat saya atau istri saya ngisi ceramah di salah satu wihara di Jakarta, ini mohon maaf, ada salah satu umat yang mempunyai anak itu, mohon maaf, itu ada yang Down syndrome, itu Down syndrome. Dia apa sih keterbelakangan mental yang paling rendah lah. Tapi meskipun demikian, si orang tua ini tidak malu untuk selalu mengajak anaknya ke setiap event-event kebajikan di wihara. Pindah patah bantai lah, ada perayaan keagamaan lah, ada puja bakti umum biasa seperti inilah segala macam. Kan iseng-iseng setelah ceramah saya ngobrol, kenapa Pak? Anaknya, iya Romo, lagi kondisinya anak saya kurang bagus secara mental begitu. Oh iya, pada saat itu saya memberikan semangat bahwasannya, oh iya justru dengan demikian, dengan kondisi anak bapak yang saat ini keterbelakangan mental,
sebagai orang tua itu harus memberikan kondisi-kondisi di mana mental dia itu bisa berkembang. Coba bayangkan, mohon maaf, anak yang Down syndrome, keterbelakangan mental, hari-hari di rumah aja, nggak pernah ketemu orang, nggak pernah bersosialisasi, nggak pernah berbuat baik, kira-kira gimana mentalnya? Nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kemarin di luar negeri belum lama, anak yang Down syndrome pun bisa menjadi apa itu namanya, tenaga ahli lah. Dia ahli dalam hal IT begitu. Padahal Down syndrome itu harusnya, mohon maaf, umurnya udah 40-30 tahun, perilakunya masih kayak anak. Secara perilaku betul, tetapi secara kecerdasan sebetulnya pelan-pelan, sedikit-sedikit dia bisa dikenalkan dan bisa dilatih. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam hal kita melihat sesuatu yang ada di sekitar kita, kan kadang pandangan rendah ini kan kita muncul itu pada saat kita merasa lebih, betul enggak? Oh, gue lebih kaya nih daripada lu. Saya lebih ganteng nih daripada lu, gitu kan? Ini biasa pandangan-pandangan rendah itu akan muncul. Nah itu harus dihindari Bapak Ibu. Karena itu hal yang tidak baik. Yang selanjutnya adalah sudang tam gato, yaitu berusaha menimbulkan kesucian. Bagaimana caranya? Kesucian Bapak Ibu salah satu cara yang mau tidak mau harus kita latih adalah meditasi. Meditasi ada banyak macam, ada samatha bhawana, ada vipassana bhawana. Tapi kalau kita belum bisa macam-macam, yang penting duduk diam dulu. Tenangkan batin dan pikiran, udah titik. Kalau Bapak Ibu nanti berkesempatan, boleh juga sih nanti ngadain suatu saat misalkan khusus kapan waktu mungkin ada weekend, hari libur, ngadain retret meditasi. Kalau sekarang kan ada paling di tempat-tempat pelatihan meditasi, sebetulnya enggak harus. Bisa dilakukan di Cetia Wihara juga, kebaktian nih. Biasa kan hanya kebaktian umum dari pagi sampai siang jam 12. Ini nanti boleh juga tuh ngadain sekali-kali mau. Dari pagi sampai sore. Kan makan siang udah disiapin, betul enggak? Enggak repot lagi, tambahin aja kopi mau. Iya. Tambahin kopi. Kenapa? Karena ntar selesai jam 1 mau dihantam lagi meditasi. Dan biasanya nanti Bapak Ibu kalau ada guru pembimbing itu meditasinya kita akan lebih apa sih namanya ya? Lebih terarah lah. Kenapa? Karena dari yang kalau biasa dari ada guru pembimbing meditasi itu diarahkan. Memang awal-awal sulit. Kalau dulu saya pernah ngikuti Bakom itu 7 hari, Bapak Ibu di Bakom itu di Bogor. Ya. Bangun jam 4 pagi, meditasi. Jam 6 selesai, mandi, makan, jam 7 sampai jam 8 makan. Selesai makan, meditasi lagi, bayangkan. Cuacanya cuaca Bogor, dingin. Perut kenyang mau. Iya, mohon maaf, sampai ada yang meditasi nih, jidat, sampai ke lantai gak nyadar. Begitu sadar udah sejam kemudian. Ayo gantian sekarang meditasi jalan. Kan begitu gantian, sejam meditasi duduk, sejam meditasi jalan. Aduh enakan meditasi berbaring mau. Coba aja kalau enak. Bukan rebahan ya, mohon maaf. Bukan rebahan begini, bukan berbaring. Kayak Sang Buddha Parinibbana bagaimana posisinya? Begini, coba aja tahan berapa lama. Udah posisinya miring, disangga pakai tangan. Berapa lama Bapak Ibu tahan? Wah, nggak enak juga berbaring lebih sulit sebetulnya. Kenapa? Karena kan bakal lebih banyak membuat kita malas sebetulnya. Ya kalau latihan meditasi berbaring sekarang tidak seperti harus seperti pada saat posisi Buddha Parinibbana ya nggak masalah. Hanya sekedar miring, nahan pakai tangan begini masih boleh. Cuman itu yang lebih sulit sebetulnya. Karena rasa ngantuk itu lebih cepat datang. Kurang lebih begitu memang kalau latihan meditasi itu nggak mudah, beneran nggak mudah. Serius. Akan banyak sekali, terutama nih dari pikiran sebetulnya yang pertama susah dikendalikan itu pertama pikiran, kedua jasmani. Sering ngerasa pegel lah segala macam. Sebetulnya mohon maaf Bapak Ibu, kayak Romaheri misalkan kayak misalkan udah apa sih namanya? Sakit kakinya tidak bisa duduk di matras, sebenarnya meditasi duduk di kursi boleh.
Yang penting jangan nyender. Waduh, nyender enak bener, nyender begitu. Ke tembok urusannya begini ntar. Ya, boleh apa? Boleh begini. Nah, duduk di kursi nggak apa-apa. Yang penting ininya nggak nyender, posisi kakinya ini dua-dua telapak kakinya itu menyentuh lantai. Ini posisi badannya tegap. Begitu aja capek loh Bapak Ibu, coba loh. Waduh enak yang di kursi, coba aja duduk di kursi, jangan nyender. Posisinya lurus, tetap sama nggak enak juga. Kenapa? Karena biasa, mohon maaf tubuh kita itu biasa begini. Padahal buat kesehatan itu kurang bagus. Tapi sayangnya Anda, saya sering melakukan. Kenapa? Nyaman, lebih enak. Padahal itu nggak enak untuk selanjutnya. Enak saat ini, tapi nggak enak untuk selanjutnya. Makanya begini, biasa ya. Jadi boleh tuh, Ciani adain. Iya, boleh. Kalau sekarang udah lama ya, waduh itu mah harusnya tiap bulan sekali harusnya. Kalau nggak kuat, aduh sayang, nggak apa-apa Ci. Pantang semangat nggak apa-apa. Jangan pantang menyerah nggak masalah. Sehari serius, mohon maaf Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah berumur, yang banyak keluhan, itu meditasi sangat membantu loh. Kenapa? Karena menurut penelitian ilmu pengetahuan nih, faktor pikiran, faktor mental 95% itu menentukan kesehatan. Makanan itu hanya 5%. Makanan yang kita makan segala macam, yang Bapak Ibu dianggap 4 sehat 5 sempurna, buat kesehatan sebetulnya itu hanya 5%. 95% apa? Kondisi batin, mental. Jadi kalau Bapak Ibu sakit sebetulnya yang harus disembuhkan dulu siapa? Mentalnya, batinnya. Ya. Kalau nanti belum bisa sehari, bikin aja setengah hari. Biasa mulai jam 8, selesai jam 12. Ya, nggak masalah sih, pelan-pelan. Besok udah 3 kali, 4 kali jalan, oh ternyata udah mulai rame nih, tingkatin lagi. Nyampe jam 3, jam 4 selesai. Makin rame, nginep udah sekalian. Bikin kemah di wihara. Ya. Terakhir Bapak Ibu, sampannya biti, yaitu mempunyai pendapat yang benar. Boleh nggak kita berpendapat? Oh boleh, sangat boleh. Tapi harus disampaikan dengan cara yang baik, di waktu yang tepat. Kadangkala untuk menyampaikan pendapat itu seringkali kita terburu nafsu. Kenapa? Karena kita menganggap itu sudah kita menganggap yang kita mau sampaikan itu udah benar begitu loh, betul nggak? Betul, mungkin yang akan Bapak Ibu sampaikan benar. Tapi harus lihat kondisi juga, waktunya, kondisinya. Anak baru nyampe sekolah lagi panas-panas capek. Udah ketahuan anak sekarang matasnya berapa kilo? Berat, isinya buku mulu. Baru nyampe langsung diomelin. Gimana sih kamu ulangan kemarin matematik begitu doang nilainya cuma dapat 5 begitu. Anaknya baru nyampe. Kira-kira masuk nggak yang nasihatnya yang mau disampaikan itu benar? Nggak masuk. Yang masuk apa jadi malah? Kesel nih orang tua cerewet bener, gue baru nyampe begitu. Sehari 2 hari diulang begitu terus. Apa yang tertanam di diri anak? Orang tua menyebalkan. Betul nggak? Karena tiap hari ditanam yang negatif terus. Itu yang perlu kita hati-hati Bapak Ibu. Ya. Benar pendapatnya yang mau disampaikan betul, tapi harus lihat kondisi, lihat situasinya dulu. Tepat apa enggak, banyak orang apa enggak. Seringkali kan mohon maaf, kita kalau mau menyampaikan sesuatu itu kan tidak harus di muka umum, betul nggak? Meskipun kita tahu itu salah, tapi kalau ditegur langsung kira-kira gimana? Mungkin yang ditegur sakit hati, betul mau? Mungkin yang ditegur nanti kesel. Terakhir, nggak mau datang lagi ke wihara. Repot urusannya. Kalau semalam Bante Panya menyontohkan, aduh. Kalau mau menyampaikan pendapat itu ya harus dengan cara yang baik. Boleh dan harus.
Misalkan Bapak Ibu nih mau menyampaikan usul ke pengurus, boleh nggak? Boleh, Cia nih saya mau usul dong. Bagaimana kalau mau begini, begini, begini? Oh boleh. Cia nih kita mau apa? Bagaimana kalau kita mau ngadain kegiatan ini nih, biar puja baktinya bisa makin rame? Boleh nggak? Boleh. Karena Weluwana ini milik siapa? Milik Romo Heri. Milik siapa? Milik semua umat Buddha. Betul memang dulunya mungkin dari sejarah awalnya dari keluarga Romo Heri, Romo Heri sendiri mungkin yang menyumbangkannya segala macam. Sekarang pun masih ada yang menjadi pengurus segala macam. Tapi ingat, ini sudah menjadi milik umat Buddha. Tanggung jawab siapa? Kita semua bersama. Karena ini rumah kita. Tempat kita mengolah, mengembangkan batin kita. Apapun yang terjadi, kondisi apapun yang terjadi di sini menjadi tanggung jawab siapa? Kita semua. Ya, ini. Terakhir adalah Medawi, mempunyai kebijaksanaan. Ini yang sangat penting. Bijaksana dalam hal apa? Mengetahui hal yang benar, yang salah. Bisa mengontrol diri sendiri. Ya, ibarat di Dhammapada syair 80 adalah pembuat saluran air mengalirkan air. Tukang panah meluruskan anak panah, tukang kayu melengkungkan kayu. Orang bijaksana mengendalikan dirinya sendiri. Alih-alih kita pengen mengendalikan orang lain, lebih baik padahal kita mengendalikan diri sendiri. Karena lebih mudah mengendalikan orang lain daripada mengendalikan diri sendiri. Betul nggak? Kita lebih mudah nunjuk ke arah orang lain daripada menunjuk ke arah diri sendiri. Oh itu salahmu, oh ini salahku, seringan mana? Salahmu, kamu yang jelek, kamu yang salah, kamu yang keliru, kamu yang bikin ulah. Begitu terus tiap hari, enggak pernah begini. Padahal pada saat kita begini, jari yang ngadep ke kita berapa banyak? 4, 3 lah, jempolnya kan ke bawah. Ya, jempol ke bawah, jempolnya ke belakang susah, tangannya harus begini ntar. Ya, jempolnya ke bawah, ada 3 di sini. Ya, jadi bijaksana itu bukan sesuatu yang instan yang bisa timbul serta-merta. Kayak kita udah rajin baca parita nih, waduh 1 buku sehari dibaca habis. Hanya baca doang, tanpa meresapi isinya dengan baik, merenungkan isinya dengan baik, mempraktekkan isinya dengan baik, ya percuma. Kebijaksanaan tersebut tidak akan muncul. Kurang lebih Bapak Ibu, 6 yang saya sampaikan, masih ingat yang pertama? Lupa, bagus. Enggak apa-apa lupa, benar. Justru dengan Bapak Ibu lupa, minggu depan datang lagi. Datang lagi ngapain? Oh ya saya masih pelupa nih, Dhamma yang barusan aja udah lupa begitu. Apalagi yang minggu kemarin. Iya, tidak menjadi pemarah terus. Tidak menanam kemarahan. Kita buka dah sebelum selesai. Saya bukan Bapak Ibu untuk dihafalkan enggak, tapi minimal Oh dapat hadiah. Oh nggak bawa hadiah ntar. Tidak menanam kemarahan, tidak memandang rendah, terus menimbulkan sucian, terus ada mempunyai pendapat yang benar. Terakhir mempunyai kebijaksanaan. Gampang ya disebut? Gampang. Lupa boleh nggak mau? Boleh lupa. Tapi jangan semua lah. Minimal dari 6 tadi sabarnya masih ingat. Jangan marahnya masih ingat. Ya. Itu. Justru mohon maaf Bapak Ibu. Dengan keterbatasan kemampuan kita, apalagi mohon maaf kita udah makin berumur. Lupa itu wajar. Tapi yang nggak wajar itu pura-pura lupa. Pura-pura lupa jangan ya. Ntar jadi beneran kita jadi pelupa loh bener. Kita belum tua udah Alzheimer, repot tulisannya. Amit-amit gitu ya. Jangan sampai. Ya. Lupa wajar lah. Yang penting jangan pura-pura lupa. Ya. Jangan lupa ngapain? Minggu depan datang lagi. Kenapa datang lagi, Mo?
karena masih pelupa. Sekarang aja barusan lupa. Apalagi yang bulan lalu gitu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup sama-sama kita sikap anjali untuk menyampaikan pelimpahan jasa kepada semua makhluk. Semoga dengan kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini serta berkat keyakinan kita semua kepada Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha dapat memberikan kondisi agar senantiasa kita berbahagia, dapat senantiasa melakukan kebajikan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dapat senantiasa melatih batin dengan baik, melatih kesabaran, tidak menjadi pemarah, kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun. Semoga dengan seringnya kita melatih kesadaran kita menjadi baik, kehidupan kita, keharmonisan kita, kesejahteraan kita dalam kehidupan sehari-hari senantiasa dapat meningkat. Dan semoga kebajikan ini dapat kita limpahkan kepada semua makhluk, para leluhur, orang tua, sanak saudara kita yang sudah meninggal. Semoga senantiasa mereka semua berbahagia. Dan semoga semua makhluk yang ada di lingkungan Dhammasala ini maupun di luar lingkungan Dhammasala ini, semoga mereka semuanya turut bersukacita dan ikut merasakan kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini karena telah melakukan kebajikan. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia.